Saudara, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Seputar Aceh dan kita berada di segmen akhir. Saudara Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian resmi melantik Ahmad Marzuki sebagai penjabat Gubernur Aceh dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di gedung DPRA pada Rabu 6 Juni 2022. Sidang paripurna dengan agenda pelantikan PJ Gubernur Aceh itu dipimpin oleh Ketua DPRA Saiful Bahri. Sebelum saudara mengucapkan sumpah berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara sebagai penjabat gubernur, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara, bersediakah saudara mengucap sumpah menurut agama saudara? Bersedia. Apabila demikian, saya minta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengambil sumpah dan melantik Ahmad Marzuki dengan kedudukan sebagai PJ Gubernur Aceh. Prosesi pelantikan dirangkai dengan prosesi adat pesiju yang dilakukan oleh PLT Ketua Majelis Adat Aceh terhadap PJ Gubernur. Acara tersebut diikuti Insinyur Haji Nova Iriansyah MT, Pangdam Iskandar Muda Muhammad Hasan, Kapolda Aceh Ahmad Haidar, para pimpinan partai politik nasional dan lokal, Rektor Universitas Siah Kuala dan Rektor UIN Ar-Raniri, serta para kepala SKPA. Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya meminta PJ Gubernur untuk mampu mengkoordinasikan program pembangunan yang sejalan antara provinsi dengan nasional dan juga kabupaten kota sebagai upaya mempercepat pembangunan dan mesejahterakan masyarakat Aceh. Mendagri mengingatkan status Ahmad Marzuki sebagai birokrat dapat berada di posisi yang netral, sehingga dapat membangun komunikasi yang baik dengan berbagai kalangan untuk pembangunan Aceh. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada saudara Ahmad Marzuki selaku penjabat gubernur. Yang pertama, laksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala ini dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Bapak Presiden dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Kedua, selaku penjabat gubernur sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah, dalam hal ini di Provinsi Aceh, saya minta saudara untuk mampu mengkoordinasikan program-program pembangunan sejalan dengan program pembangunan nasional, program pembangunan pemerintah provinsi, dan program-program pembangunan pemerintah daerah tingkat 2 se-Provinsi Aceh dalam rangka mempercepat laju pembangunan guna mensejahterakan masyarakat Aceh. Yang ketiga, sesegera mungkin membangun hubungan dan komunikasi yang positif dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Aceh, termasuk kepada Paduka Yang Mulia Wali Nangro Aceh, Mahkamah Syariah, DPRA, segenap Forkompinda, seluruh tokoh masyarakat, utamanya para alim ulama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan sebagainya. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Nova Iriansyah yang telah melaksanakan tugas sebagai Gubernur Aceh dengan baik. Sementara itu, Ketua DPR Aceh Saiful Bahri dalam sambutannya menyampaikan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemerintah Aceh yang dinilainya belum terimplementasi secara maksimal. Saiful mengharapkan PJ Gubernur Aceh dapat bersinergi dengan DPRA untuk memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang. Gubernur Aceh beserta dengan DPR Aceh agar memperjuangkan dana tersebut dapat diperpanjang. Dana tersebut sangatlah dibutuhkan oleh Aceh, terutama untuk pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Maka dari itu, kami meminta penjabat Gubernur Aceh untuk turut dapat mengadvokasi agar keberadaan dana otsus tersebut dapat terus berlangsung. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.